Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvia Rahma dengan NIM 253700054 dengan nomor seksi 0054. Di sini, saya akan menjelaskan kegunaan dan pentingnya ilmu filsafat dalam ilmu geografi yang mencakup 3 aspek utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan yang terakhir yaitu aksiologi. Sebelum kita menjelaskan 3 aspek tersebut, kita akan menceritakan kenapa munculnya ilmu filsafat ini dalam ilmu geografi. Ilmu geografi adalah ilmu yang sangat kompleks, yang mana di dalamnya berhimpun berbagai macam ilmu lain. Misalnya dalam ilmu alam yaitu ada biologi, astronomi, ilmu sosial yaitu sosiologi, ekonomi, lalu dalam ilmu teknik ada matematik dan sistematik. Karena berbagai macam himpunan ilmu dalam geografi ini, dahulunya para geograf khususnya Indonesia tak jarang sering merasa bingung. Yang akibatnya geografi ini seolah hanya kumpulan ilmu lain yang tidak memiliki ciri khas khusus sebagai ilmu yang utuh. Untuk memperkuat kedudukannya sebagai ilmu yang utuh, maka muncullah ilmu filsafat untuk membantu menjelaskan dasar-dasar keilmuannya. Yang pertama ada namanya ontologi, yang kedua epistemologi, dan yang ketiga yaitu aksiologi. Ontologi dalam geografi yaitu, sebelum kita menjelaskan apa itu pentingnya ontologi dalam geografi, kita akan menjelaskan apa arti ontologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani yaitu ontos dan logos. Ontos artinya ada, sedangkan logos artinya ilmu. Ontologi adalah cabang ilmu filsafat yang membahas hakikat sebenarnya suatu ilmu. Secara sederhananya, yaitu ontologi adalah ilmu yang membahas apa yang ada. Jadi, ontologi dalam geografi adalah ilmu yang membahas apa saja yang dikaji dalam geografi. Misalnya, dalam geografi terdapat objek material dan objek formal. Objek material yaitu membahas apa saja yang ada di permukaan bumi, baik itu alam maupun manusia. Misalnya pergunungan, iklim, laut, penduduk, dan lain-lain. Sedangkan objek formal yaitu cara pandang fenomena di bumi dengan aspek keruangan, lingkungan, dan wilayah. Contoh dari aspek keruangan yaitu permukaan yang padat di dataran rendah sungai itu karena letaknya yang strategis dan mudah mencari air. Lalu contoh dari aspek lingkungan yaitu bagaimana manusia dapat menyesuaikan diri dengan lahan pergunungan, yaitu dengan cara sistem pertanian dan memanfaatkan air secara efisien. Lalu yang ketiga itu kewilayahan. Misalnya kenapa Pulau Jawa itu penduduknya padat karena pemerintahan pusat di sana, lalu fasilitas kesehatan dan pendidikan yang lengkap di sana sehingga orang banyak yang ingin tinggal di sana. Yang kedua yaitu epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani yaitu episteme dan logos. Episteme artinya pengetahuan dan logos artinya ilmu. Episteme adalah ilmu yang mengkaji bagaimana pengetahuan, metode, struktur tersebut benar atau tidaknya, atau bagaimana cara memperoleh pengetahuan dengan sebenarnya. Jadi epistemologi dalam geografi yaitu pengetahuan tersebut diperoleh atau didapati dengan cara ilmiah seperti penelitian, observasi lapangan, dan analisis data atau sebagainya. Yang ketiga yaitu aksiologi dalam geografi. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani yaitu aksios dan logos. Aksios artinya nilai, sedangkan logos artinya ilmu. Aksiologi adalah cabang ilmu filsafat yang mengkaji tentang nilai-nilai baik itu etika dan estetika. Jadi, aksiologi dalam geografi memiliki manfaat yaitu yang pertama itu mengajarkan tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan, dan yang kedua itu menekankan akan pentingnya keseimbangan antara keseimbangan pembangunan dengan keseimbangan sosial, dan yang ketiga yaitu memberi arah pemanfaatan ilmu. Jadi geografi ini tidak hanya berhenti di teori tetapi kehidupan nyata. Dan yang keempat yaitu penyelesaian masalah sosial dan lingkungan. Contohnya seperti banjir, longsor, lalu kepadatan penduduk, dan lain-lain. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.